Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Nurul Mahmudah dengan NIM 2111213046 akan menjelaskan cara kerja sistem pencernaan. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan dihancurkan menjadi potongan kecil dan pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan ke kelenjar ludah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong masuk ke kerongkongan menuju lambung dan terus ke usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Sistem kesehatan pencernaan harus dijaga dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat, konsumsi air putih yang cukup 2-3 liter per hari. Jangan sering menahan keinginan untuk buang air besar, melatih diri untuk buang air besar secara teratur di waktu yang sama. Sistem pencernaan makanan pada manusia. 1. Mulut. Mulut juga disebut rongga mulut. Dalam anatomi manusia, lubang tempat makanan dan udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Dengan gigi, makanan digigit, sobek, potong, dan kunyah yang kemudian dihaluskan. Gigi berdasarkan bentuknya itu ada beberapa jenis, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Pada lidah dilapisi oleh selaput mukosa. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot lurik. Kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. 3. Lambung. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. 4. Usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Penyebab awal kanker usus besar menyebar di dalam usus tersebut. Makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas. Dinding usus halus dan cairan empedu dari kantong empedu ketiga usus tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. 5. Usus besar. Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan akhiri rektum. Tugas utama usus besar itu menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Kelenjar pencernaan. Pada kelenjar pencernaan terdiri berbagai bagian. 1. Pankreas, 2. Hati, 3. Kelenjar empedu. 6. Anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan. Defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar, seperti merupakan bagian dari otot levator. Gangguan pada sistem pencernaan. 1. Diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mules dan feses penderita menjadi encer. Penyebab diare. Umumnya, diare menyebar melalui kontaminasi air dan makanan, tangan yang kotor, atau kotoran manusia yang tersentuh. Itu
bakteri, virus, parasit. Gejalanya sering buang air, kejang lambung, ingin sering buang air, mabuk dan muntah, demam. Tangani dengan baik penderita diare di rumah. Hindari pemakaian barang-barang pribadi secara bersamaan, handuk, spons, peralatan makan. Penderita diare jangan menyiapkan makanan untuk orang lain. Bersihkan menggunakan desinfektan pada toilet, khususnya dudukan toilet dan tombol flush. Cucilah tangan dengan teratur menggunakan sabun dan air. Tunggulah sampai 48 jam setelah sembuh sebelum kembali bekerja atau sekolah. Masaklah makanan dengan sempurna. Masuklah makanan ke dalam freezer untuk mencegah penyebaran bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.